ayutawwila alaihi hasratahu wa man jawaza al-arba'ina wa lam yaghlib khairuhu syarrahu falayatajahhaz ila an-nar. Ini hadis Nabi yang pertama di dalam kitab ini. Ciri-cirinya Allah berpaling daripada hambanya, bini-bini atau laki-laki, yaitu si hamba itu menggunakan waktu mengarja, memander, nang kadada faedahnya. Jadi orang yang membuang-buang waktu ada menggaduhi lagi Tuhan. Tapi kalau Tuhan menggaduhi, wah ada mau mengarja, memandar, nang kada berfaedah. Dan sesungguhnya seseorang yang lewat satu saat daripada umurnya mengerja lain dari ibadah, la jadirun sebenarnya ayutawila bahwa memperpanjang ia alai atasnya hasratahu akan kerugiannya. Jadi umurnya itu menambah kerugiannya. Buktinya isinya luput, bini-bini atau laki-laki habis itu. Jadi umurnya itu menambah kerugiannya. Buktinya isinya luput, bini-bini atau laki-laki habis itu. Jadi kita berpikir masing-masing aja, guru kah, bini guru kah, anak guru kah, berpikir-pikir ya. Apa aku nih jam ini na ibadah kah kada kah? Munnya kada ibadah menambah rugi. Mutalaah kitab kah? Kitab tadi mutalaahi banyak didapat betakun non guru. Ini kada mutalaah juga di rumah, di sekolahan kada betakun juga, di mana anak mujur. Dan siapa aja yang melewat umurnya 40 tahun dan kada banyak kebaikannya dari kejahatannya, silahkan ia mensiap-siapkan dirinya masuk neraka. Jadi kalau umur 40 tahun banyak ibadah daripada yang lain. Ini batas 40 sudah. Sekalinya umur 40 bahimat mau urusin yang jangan tertinggal, macam apa loginya? Nah itu hadis pertama. Tandanya Tuhan berpaling dari hambanya, yaitu berbembang si hamba dengan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Kalau seseorang satu saat daripada umurnya lewat diisi bukan ibadah, maka itu umur menambah kerugiannya. Orang yang umur 40 tahun kada banyak ibadah dari kejahatannya, maka orang itu menyediakan dirinya jagar masuk neraka. Fahadhihi nasihat wal mau'izah kafiyatun di ahli dunia. Maka nasihat yang satu ini, papadah yang satu ini sangat cukup bagi orang-orang yang umpat bakal cipung urusan dunia. Berdagang kah apakah? Apabila umur 40 ini mengatakan hadis ini. Ya waladi ay anakku fi'lun nasihati sahlun wa su'abatu fi qabuliha wal amali biha. Hai anakku, menasihati orang itu seperti khotib menasihati orang di atas mimbar, nyaman aja nang ngalihnya menerima nasihat lawan menggawinya. Ya itakullah misalnya hatibnya hari Jumat, tapi inya solong makanan riba, inya solong makanan riswah, nang masuk ke parutnya itu hasil daripada sogok lapar. Padahalnya membaca itakullah. Jadi nang berat itu menerima nasihat, apalagi nang menerima nasihatnya orang kan penyarika, bas silin itu menyindirun aja, awas kan udah tampar silin itu, coba. Nang berat menerima nasihat, nang lebih berat lagi memakai lawan nasihat tadi.
Baratus kali sudah dalail, Quran, dalail, baratus kali udah. Hingga TV siang malam. Lianna tu'man nasihati fi fami 'abidil hawa murrun. Karena rasa nasihat yang ada di muntung orang yang menyembah nafsunya sangat pahit sekali. Nasihat itu didengar oleh telinga orang yang katujuan nafsu, maka nasihat itu dianggapnya pahit. Dianggapnya suara kata-kata sumbang, dianggapnya menyindir, dianggapnya ghibah mengumpat. Karena memang hatinya sudah naus. Jadi kita kada sembarang lagi ini malu hal suara. Lamun wates korengnya bebangat bek berdiam. Wal manhiyatu mahmubatun 'ala al-'umum. Bermula segala yang dilarang oleh Allah dicinta kasihi atas orang awam. Orang awam kada alim katuju benar mengarjan yang dilarang Tuhan. Judi mulai kelas di bawah, tengah, atas judi ini. Paham kan? Pendapatan judi itu dibagi-bagi. Lamun judi tadi bagi lawan tuan guru. Ampih tuan guru menghuya judi. Karena sidin sudah makan, sudah ditapanya lawan hasil judi. Apalagi 3 miliar sebulannya hasil judi. Apalagi anak menutup, anak menangati. Narkoba, sudahnya korupsi waktu. Ya ke jam 8 ditugaskan mengajar di sekolahan. Sekalinya pukul 9 hanya mulai. Buliknya pukul 12, pukul 10 bulik sudah. Setiap hari arba saruanan gurunya, jadi muridnya bulikan. Korupsi waktu ngalang itu. Khususan inda man yabdulu himmatahu fi talabi ulumil rasam. Teristimewa bagi seseorang yang menghabiskan akan himmahnya untuk menuntut ilmu yang bakal mendapat pangkat. Lamu orang kan menuntut ilmu, apabila dapat berpangkat kena. Orang ini mendengar nasihat pada kata benar. Parasanya nasihat itu menyindir lawannya. Parasanya tuan guru itu menteror lawannya. Wal fadli, orang yang menuntut nama sahibul fadil, alimul fadil, Syekhul Fadil. Apabila nama itu yang dituntutnya, menuntut ilmu itu niatnya sudah dipadahi menyari kilo madahi memusuhi. Wal mahara, gaji. Mahar itu kan ya Allah. Jadi menuntut ilmu dapat gaji. Dipadahi oleh nang Tuhan, dimusuhinya nang Tuhan tadi. Liktisabil izzi wa syarafid dunyawi, karena mencari kemuliaan dan dunia. Li'annahu innama yaqsidu bi tahsilil ulum mujarrad al-ilmi dun al-amal lahu. Karena ia menuntut dengan ilmu tadi tujuannya semata-mata alim, bukan tujuannya memakai. Kan kita ilmu sudah kalau dibacakan, ya kalau mulai seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, sampai seminggu sekali.
amalannya kurang supaya diamalkan Quran, dalail, istighfar, itu apa sekalian tawassul, sekalian apa lagi itu ya tawassul, doa mendoa ada kalau sudah di anak. Nah, nang ini amalannya, nang ini ilmunya. Sekarang ilmu seminggu sekali aja. Amalannya ini nang limbah maghrib, nang ini mbak Isya, nang ini subuh, nang ini tang malam, nang ini. Tapi manusia lamun menuntut ilmunya aja kada mau bau wiridnya ini. Nah itu yang berat. Itu berat. Lamun di kiau mulai maghrib pakai kisah Nur Muhammad sampai ke subuh bah. Tahan semalaman. Bari suruh baca Quran 2 baris saja tambah baca Quran sudah nah ngantuk. Liyun saba ilahil ilmu supaya orang menyebut dirinya alim guru. Wa yuqalu fulanun alimun fadilun. Si fulan itu tahu kan mah alim, kurangnya fadil, lebih pada yang lain. Fahadi aqidatun fasidah, maka mengaku diri alim, mengaku diri mempunyai keistimewaan, itu adalah i'tiqad yang sesat. Fahadi aqidatun fasidah, maka mengaku diri alim, mengaku diri mempunyai keistimewaan, itu adalah i'tiqad yang sesat. Fahadi aqidatun fasidah, maka mengaku diri alim, mengaku diri mempunyai keistimewaan, itu adalah i'tiqad yang sesat. Sebab i'tiqad yang jujur, nang alim hanya Allah, nang labih hanya Allah. Manusia semuanyaan makhluk kekurangan, semuanyaan makhluk jahil. Itu nang bujur. Ada di merasa dirinya alim, merasa dirinya labih, lalu terpingkuti sifat Allah. Itu nang jadi pangarasan manata. Kada sedikit orang minta ini kada sedikit. Ya nang tuha-tuha tu melajari, nang tuha-tuha tu melajari, nah hati-hatinya mana. Jangan bakawal si anu karena nyawa terjangkit karena bujuran tak. Kalau pina merasa alim, merasa ibadat, merasa macam-macam bujuran tak. Baik menyerongnya udah. Menjangkit benar sifat perasa-perasaan itu. Liyun saba ilahil ilmu supaya orang menyebut dirinya alim guru. Wa yuqalu fulanun alimun fadilun. Si fulan itu tahu kan mah alim, kurangnya fadil, lebih pada yang lain. Fahadi aqidatun fasidah, maka mengaku diri alim, mengaku diri mempunyai keistimewaan, itu adalah i'tiqad yang sesat. Fahadi aqidatun fasidah, maka mengaku diri alim, mengaku diri mempunyai keistimewaan, itu adalah i'tiqad yang sesat. Fahadi aqidatun fasidah, maka mengaku diri alim, mengaku diri mempunyai keistimewaan, itu adalah i'tiqad yang sesat. Sebab i'tiqad yang jujur, nang alim hanya Allah, nang labih hanya Allah. Manusia semuanyaan makhluk kekurangan, semuanyaan makhluk jahil. Itu nang bujur. Ada di merasa dirinya alim, merasa dirinya labih, lalu terpingkuti sifat Allah. Itu nang jadi pangarasan manata. Kada sedikit orang minta ini kada sedikit. Ya nang tuha-tuha tu melajari, nang tuha-tuha tu melajari, nah hati-hatinya mana. Jangan bakawal si anu karena nyawa terjangkit karena bujuran tak. Kalau pina merasa alim, merasa ibadat, merasa macam-macam bujuran tak. Baik menyerongnya udah. Menjangkit benar sifat perasa-perasaan itu. Fahadi aqidatun fasidah wa hadzal qadru wa niyatu madhabil falasifah. Nah, inilah
maksud daripada madhab ahli filsafat. Ahli filsafat itu kan bukan ahli sunnah wal jamaah. Ahli filsafat itu kan bukan ahli sunnah wal jamaah. Wal'iyadu billah, kita berlindung dengan Allah daripada falsafah itu. Idh ghayatuhum tahsilul ilum bidun iltifatin ilal amal. Karena penghabisannya ahli falsafat itu mau menuntut ilmu kasih tukang nari, tak tinggal masalah amaliyah. Fahadi aqidatun fasidah wa hadal qadru wa nihatu madhabil falsafah. Nah, inilah maksud daripada madhab ahli filsafat. Ahli filsafat itu kan bukan ahli sunnah wal jamaah. Ahli filsafat itu kan bukan ahli sunnah wal jamaah. Wal'iyadu billah, kita berlindung dengan Allah daripada falsafah itu. Idh ghayatuhum tahsilul ilum bidun iltifatin ilal amal. Karena penghabisannya ahli falsafat itu mau menuntut ilmu kasih tukang nari, tak tinggal masalah amaliyah. Walam ya'lamu anna al-ilma yakun alaihim hujjatan balighatan. Dan mereka kada sadar bahwa ilmu yang ada di otak mereka itu menjadi siksa akan mereka itu. Wahum fi ghaflatin an qauli sallallahu. Mereka lupa dari sabda Nabi, inna asyaddan nasi 'adaban yaumal qiyamati 'alimun lam yanfa'hu Allah bi'ilmi. Sesungguhnya seberat-berat manusia disiksa pada hari kiamat yaitu seorang ulama yang tidak mengamalkan ilmunya. Warawal Imam Ahmad wal Baihaqi an Mansur ibn Zadan qala balagana anna al-'alima idza lam yantafi' bi ilmihi tasihu ahlun nar min natni rihihi wa yaquluna lahu madha kunta taf'alu ya khabith faqad adaytana bi natni rihika ama yakfika ma nahnu fihi min al-'adab wa syarr wa yaqulu lahum kuntu 'aliman falam antabi' bi ilmi. Riwayat Imam Ahmad Baihaqi dari Mansur bin Zadan berkata ia, sampai kabar hadis ini kepada kami bahwa setiap guru agama apabila tidak ia mengamalkan ilmunya, niscaya berteriaklah orang neraka karena bau gosok badannya si orang alim itu. Ini orang alim kalau mengamalkan ilmunya masuk neraka. Orang yang di neraka itu kuriakan baunya awak yang ini. Padahal kalau di dunia alim sekalinya masuk neraka, kenapa kada memakai juga? Jadi yang penting itu amaliyahnya, ya ke Quran tak membacanya, ya ke sudah membaca tadi paham, pulang ya ke dalail tadi baca, mbak dibaca tak pulang dihadiahkan, kayak umah, kayak abah, kayak peguruan. Nang dibaca-baca tadi, baca doa arwahnya dihadiahkan arwah umah, abah, guru. Manfaat karena itu. Ujar ahli neraka lawan ulama ini, napa yang gawe hai orang yang jahat karena bau, maka sampian menyakiti ulun dengan baunya pian, kada cukup kan engkau sesuatu yang kami padanya daripada sakit dan kejat. Kami ini sudah sakit banget di neraka, ikan pulang masuk kemari membau-bau nang bosok ini. Napa? Jawabnya orang alim tadi, nang jadi aku masuk neraka bau pada ikan lantaran aku ni alim tapi kada mengamalkan. وحكي أن بعض أكابر أصحاب الجنيد رأوا في نعومه بعد وفاته فقال ما فعل الله بك. Dihikayatkan bahwa sebahagian daripada pemuka-pemuka muridnya Junaid al-Baghdadi melihat ia akan Junaid al-Baghdadi di dalam guring sesudah wafat Junaid al-Baghdadi, maka katalah murid, hai guruku Junaid al-Baghdadi, pian diapai Tuhan? Ujar Junaid, tohat tilka isyarat, hilang semua yang aku isyarat-isyaratkan. Wa ghabat tilkal ibarat, hilang
samunyaan yang aku pandai. Wa faniyat tilkal ilum, hancur semua ilmu. Wa nafidat tilkal rusum, habis tulisan-tulisan itu hancur. Wa ma nafa'ana, tidak ada yang bermanfaat illa raka'atun, kecuali sedikit rakaat kunna narfa'uha fi jawfil lail, yang kami mengerjakannya di tengah malam. Wa ma nafa'ana, tidak ada yang bermanfaat illa raka'atun, kecuali sedikit rakaat kunna narfa'uha fi jawfil lail, yang kami mengerjakannya di tengah malam. Wa ma nafa'ana, tidak ada yang bermanfaat illa raka'atun, kecuali sedikit rakaat kunna narfa'uha fi jawfil lail, yang kami mengerjakannya di tengah malam. Jadi ilmu pada perlu banyak, yang penting gawinya. Ini orang ilmunya sedikit tapi tengah malam sembahyang 2 rakaat, manfaat nang sembahyang itu daripada nang siang seharian majar. وحكي أن بعض أكابر أصحاب الجنيد رأوا في نومه بعد وفاته فقال ما فعل الله بك. Dihikayatkan bahwa sebahagian daripada pemuka-pemuka muridnya Junaid al-Baghdadi melihat ia akan Junaid al-Baghdadi di dalam guring sesudah wafat Junaid al-Baghdadi, maka katalah murid, hai guruku Junaid al-Baghdadi, pian diapai Tuhan? Ujar Junaid, tohat tilka isyarat, hilang semua yang aku isyarat-isyaratkan. Wa ghabat tilkal ibarat, hilang samunyaan yang aku pandai. Wa faniyat tilkal ilum, hancur semua ilmu. Wa nafidat tilkal rusum, habis tulisan-tulisan itu hancur. Wa ma nafa'ana, tidak ada yang bermanfaat illa raka'atun, kecuali sedikit rakaat kunna narfa'uha fi jawfil lail, yang kami mengerjakannya di tengah malam. Wa ma nafa'ana, tidak ada yang bermanfaat illa raka'atun, kecuali sedikit rakaat kunna narfa'uha fi jawfil lail, yang kami mengerjakannya di tengah malam. Wa ma nafa'ana, tidak ada yang bermanfaat illa raka'atun, kecuali sedikit rakaat kunna narfa'uha fi jawfil lail, yang kami mengerjakannya di tengah malam. Jadi ilmu pada perlu banyak, yang penting gawinya. Ini orang ilmunya sedikit tapi tengah malam sembahyang 2 rakaat, manfaat nang sembahyang itu dasar gawinya juga. Maka apabila kita adalah alim lalu ba'amal, waktu kita nih haur banyak. Karena tapi kalau terima tamu lagi haur, sudah ada gawian, jam ini, jam ini. Nang kasih itu kamar itu kalau udah sah kada bisa gawian. Reno sak denon itu. Menurut orang ada gawian semian habis musalah tafakkur, habis tafakkur nazar, musyahadah muraqabah, ada semian gawian orang. Mun kita ini banyak pereh mahaur lawan orang nang banyak gawian itu nang jadi tepautnya. Kunna narqaha fi jawfil lail, ini yang kami kerjakan akan dia di tengah malam. Sembahyang tengah malam ini apa tengah malam? Nah, pegawian tengah malam. Ayyuhal walad yang bagi Allah takuna mukhlisan min amal khaliyan min ahwal wa ma'ani syarifatil aliyah wa alam yaqinan anna al-ilma wa jiradihi la yaquqa biyadika ila yawm al-qiyamah wa yaqtadihu laka hadha al-dharbi mithal. Anakku, sugianya bahwa jangan engkau itu kosong dari amal-amal soleh dan sunyi daripada sifat-sifat yang baik dan sifat-sifat yang mulia yang tinggi. Ketahui olehmu dengan yakin bahwa ilmu semata-matanya tidak bisa membantu engkau hari kiamat. Supaya jelas bagi engkau perkataanku ini, aku ulahkan misalnya. Ara'aita
Coba ikam pikir. Lau anna rajulan yuhsinul harza. Ada seorang laki-laki bisa berperang. Bainama huwa yasir fi mafazah. Antara ia berjalan-jalan di padang perang. Wa ma'ahu asyaratu suyufin hindiyatin. Dan ia membawa 10 pedang bikinan India. Wa qasiyun besi. Wa sihamun panah. Fi ghaitil jaudah nang bagus. Waqad taqallada biha, dan sesungguhnya diikatnya di awaknya pakas tadi. Izfajahu asadun azim, tiba-tiba bakajutan datang kepada inya macan nang besar. Hal terbangun hadil asli habijuradiha min syarril asasyan. Apakah bisa membantu dari dirinya oleh senjata yang di awaknya tadi? Semata-mata senjata aja ada dipakai. Senjatanya banyak di awak. Datanglah Pak macan, biarkan aja, jangan dipakai senjatanya, jangan dipakai. Bisa membantu, mesti ambil senjatanya, tungkihakan ke macan. Itu artinya dalilnya kalau anak selamat itu amalakan, 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 amalakan. Misal benar aja nih. Anta ala yakinin tam di anha la tughni anu syai'an hatta yastamilaha bima qasara minha. Engkau yakin sempurna bahwa pakakasnya tadi kada menolong apaninya daripada kejahatan si macan. Kecuali ini gunakan bima qasara minha. Fakadzalika kalau anna syakhsan ilma mi'ata alfi faidatin ma alfi mas'alatin wa lam ya'mal bi wahidatin fa anta ta'lamu anna hadzal ilma la yufiduhu faidatan ma. Seperti demikian bahwasanya seseorang mengetahui ia kan 100.000 masalah, tapi sebuting-buting kada diamalkannya, maka engkau yakin bahwa ilmunya yang 1000 itu adalah tidak membantu sebuting pun akan dirinya karena kada dipakai. Wal nadrib laka misalan akhara. Kami maulahkan bagi engkau misal yang kedua. Fanaqulu law anna syakhsan bihi maradun wa dha'fun min al-haraz wa as-safra wa 'alima 'ilman laysa ma'ahu syakkun an shifa'ahu fi tanawul as-sakanjabin walakinahu lam yatanawalhu. Misal kedua, jikalau seseorang di badannya ada penyakit dan lemah karena panas, wasapro baheraan, dan ia tahu bahwa tidak ada sertanya ragu-ragu bahwa sembuh penyakitnya adalah memakan obat syakanjabin. Itu syakanjabin nama obat. Tetapi ini ada bisi syakanjabin, tapi kalau dimakannya malah baik penyakitnya. Si panas awaknya lawan baheraan malah baik. Obatnya ada tapi kada mau dimakan, sama kayak itu. Ilmunya ada tapi kada makan. Sudah tahu aja nih apabila sudah umur Tuhan dunia yang kayak ini, jangan tambah banyak perkawanan lagi, jangan tambah banyak omong lagi. Kenapa? Ada memakai. Walakinnahu lam yatanawalhu, tapi ini juga kada mau. Fa hadzal ilmu laysa binafi'in fi shifa wa la daf'in hatta ya'mala bihi. Maka ilmu itu kalau kada dipakai tidak ada gunanya untuk kesembuhan. Lau kilta alfai ratli khamrin lam takun. Lau kilta alfai ratli khamrin lam takun litasira nishwanan idza lam tashrabi. Lau kilta, jikalau engkau menakar al-bayriqli khamrin 2000 kati arak, lam takun litasira niswanan, tidak menjadikan engkau hilang ingatan. Lamun kada dikinum mbahna menuang meneraja 2000 kati araknya dituang, tapi kada dikinum-kinum maulah naok. Nangka itu jual 2000 ilmu sabuti-buting kalau dipakai kada halapan.
Nang kebanyakannya kita ini ilmunya banyak, tapi bau wiridnya pengoler. Ada juga yang sebutin pulangnya, bau wirid rajin, ilmu di lapasnya rugi juga. Matinya ujar Imam Ghazali, utlubul ilma talaban la yadurru bil amal, watlubil amal talaban la yadurru bil ilmi. Tuntutlah ilmu, jangan meninggalkan wirid. Gawi wirid, jangan meninggalkan ilmu. Mesti dua. Nuntut ilmu lomba amal aja nih, sudah dua. Nuntut ilmu itu mutalaah aja kali rumah serongonan. Nanti itu dipakai-pakai ya. Ujar Imam Ghazali, utlubul ilma talaban la yadurru bil amal, watlubil amal talaban la yadurru bil ilmi. Tuntutlah ilmu, jangan meninggalkan wirid. Gawi wirid, jangan meninggalkan ilmu. Mesti dua. Nuntut ilmu lomba amal aja nih, sudah dua. Ujar Imam Ghazali, utlubul ilma talaban la yadurru bil amal, watlubil amal talaban la yadurru bil ilmi. Tuntutlah ilmu, jangan meninggalkan wirid. Gawi wirid, jangan meninggalkan ilmu. Mesti dua. Nuntut ilmu lomba amal aja nih, sudah dua. Allah. Fa'lam annahu la yufiduka kathratu tahsilil ilmi wa jam'il kutubi salah wa jam'il kutubi ma lam ta'man. Kata ulama bahwa tidak ada faedah bagi engkau banyak mendapat ilmu, wa jam'ul kutub dan mengumpulkan kitab beberapa puluh lemari kitab di dalam rumah. Kalau apa-apa itu kecuali terpakai. Nang mana terpakainya, nang itu yang manfaat. Nang kada terpakai biar dua lemari kitab. Ya waladi illam takun musta'idan la'iqan li rahmatil ilahi azza wa jal bil amal salih lam tasir ilaihi rahmatuh. Naku, jikalau tiada ada engkau tu bersiap-siap layak menerima rahmat Allah azza wa jal dengan perantara beramal yang saleh, niscaya engkau tidak sampai kepada rahmat Allah taala itu. Rahmat Allah taala itu kepada orang yang beramal. Lamun ba ilmu bener aja kada dapat rahmat kecuali beramalnya. Wasma'id dalila min al-Qur'an wa alla yasri insan illa ma sa'a. Surat An-Najm 39 ayatnya. Tidak ada bagi manusia kecuali usahanya juga. Tidak ada manfaat bagi manusia kecuali usahanya juga. Jadi siapa usahanya baik, inya juga mendapat manfaatnya. Seperti makan, dah siapa makan, inya juga kanyang. Minum bang, siapa minum, inya juga ampi haus. Iya orang kalah bisi anak banyak, abahnya nyaman hidup. Mun abahnya juga takwa, anaknya semuanyaan susah. Apa anaknya kada takwa? Ya siapa takwa nang sugih, mun kada takwa kada ka sugih. Wa yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Biar banyak modal habis mun kada takwa. Paribasanya kada bisa modal tapi takwa Tuhan yang memberi ujungannya. Ujar arwah zaman waktu pembacaan bahari. Ujar sirin kalau orang takwa itu sealaman meh pahumaannya. Padahalnya kada bisa pahumaan. Apabila orang mengatam manjuri roninya banu sebelah ada nang dua ada nang secuntang. Ya seakan-akan inya tuh di mana-mana bau mak. Padahalnya ada dari si paumaan inya takwa. Orang manjuri baras. Sedang mana sudah nasihat pepadah ini. Amalannya sudah, kitabnya sudah, doanya sudah. Tinggal lagi mudah-mudahan lagi. Ya waladi in dhananta anna hadhil ayah mansukhatun famada taqul fi qouli ta'ala bi ayatin ukhra. Kalau ikam ada menyangka bahwa ayat illa masa'a tadi dinasakh, maka apakah jawaban ikam pada ayat yang ini? Faman kana yarju liqa'a rabbihi wal ya'mal 'amalan shalihan. Al-Kahfi 110.
siapa-siapa yang mengharap mendapat Tuhan, hendaklah ia beramal-amal soleh. Ya. Kalau na illa masaat tadi dinasah ayatnya ini Pak. Nang fali amal amalan soleh hari selalu beramal kadanya ba ilmu aja Pak, kalau beramal. Wa fi qawli jazaa'an mimma kanu ya'malun sebagai upah bagi amal mereka, amal jualan. Kanat lahum jannah ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdaus khalidina fiha. Mereka yang beriman beramal soleh adalah bagi mereka itu surga Firdaus, tempat kediaman kekal mereka di dalamnya. Wa fi qawli illa man taba wa amana wa amila sholihan, kecuali orang taubat beramal, beriman dan beramal soleh. Wa madza taqul fi hadithi, dan apa tak jawaban engkau pada hadis Nabi yang dua ini? Anang sebuting ini. Buniyal Islamu ala khamsin. Dibina agama Islam di atas 5. Syahadat la ilaha illallah, pertama membaca syahadat dan meyakinkan wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa iqamis shalah, sembahyang. Itai zakah, berzakat. Shaum Ramadan, puasa. Hajjil baiti liman istata'a sabila. Naik haji apabila orang puasa. Fi hadits lagi al-iman wa iqrarun bil lisan, tasdiqun bil jinan, wa amalun bil arkan. Iman itu bacaan muntung, kepercayaan hati, gawian anggota lain. Iman itu bacaan muntung, kepercayaan hati, gawian anggota lain. Wadalailu ala anna salamatul abdi bil amal kathiratun la tu'ad wa tuhsa. Dalil bahwa keselamatan hamba dengan amal soleh banyak benar kalau bisa dihitung, kalau bisa dihinggakan. Fa'in fataraka min kalami, kalau ikan berpikir annal abda yadkhulul jannah bi amalihi la jadillah, bahwa hamba masuk surga itu dengan amalnya bukan dengan anugerah Allah wa rahmatih, pama fahim takalami, kamarnya salah memaham. Maksudku, orang yang cagar masuk surga ada cirinya, yaitu amal saleh. Bukan amal salehnya itu memasukkan, ini kan kuasa juga masukkan ke surga. Jadi tetap orang masuk surga dengan rahmat Allah. Di antara rahmat Allah ya amal itu minta. Orang yang cagar masuk surga ada cirinya, yaitu amal saleh. Bukan amal salehnya itu memasukkan, ini kan kuasa juga masukkan ke surga. Jadi tetap orang masuk surga dengan rahmat Allah. Di antara rahmat Allah ya amal itu minta. Orang yang cagar masuk surga ada cirinya, yaitu amal saleh. Bukan amal salehnya itu memasukkan, ini kan kuasa juga masukkan ke surga. Jadi tetap orang masuk surga dengan rahmat Allah. Di antara rahmat Allah ya amal itu. Wa'lam anni la aqulu dhalik, bal aqulu innal 'abda yadkhulu jannah bi fadlillah wa karamihi wa rahmatih. Ghaira anna rahmatullah ta'ala la tasil lil 'abdi illa idza kana musta'idan laha wa la'iqan. لأن يكون محلا لها، ولا يكون كذلك إلا بمثل المأمورات واجتناب المنهيات وملازمة الطاعات والقرب والإخلاص بالأعمال. الله سبحانه وتعالى أعلم. Ulun serumah tangga banyak-banyak meminta ampun, minta maaf, minta ridho, minta halal segala dosa dan kesalahan ulun pian beratan dunia akhirat. Ulun minta ampun dan doakan ulun serumahan mudah-mudahan selamat panjang umur. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahi alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. لا إله إلا الله لا إله إلا الله
سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا علينا حي وعلى المؤمنين بعد إن شاء الله عنا آمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه يوم الدين. نسألك التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة. نسألك التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة. نسألك التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه محمد. ما شاء الله لا قوة إلا بالله.